Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan sahabat-sahabat yang saya cintai dimanapun berada. Pada kesempatan ini saya mau sharing lagi ya kepada teman-teman semua terkait dengan mungkin dunia digital ya, terkait dengan kegiatan kita di dunia media sosial ya, teman-teman yang saya cintai. Sekarang ini kan marak-maraknya dunia medsos ya. Tapi kita harus mengimbangkan juga media sosial itu kita gunakan untuk apa. Ya, mungkin yang saya sampaikan ini sudah pernah juga saya sampaikan di video-video sebelumnya ya. Tetapi saya selalu mengingatkan ya gini. Di dunia teknologi, di dunia media sosial itu ya, apalagi di internet sekarang ini adalah semuanya serba terbuka ya, karena saya jurusannya di IT. Saya sudah membuka semua situs-situs di mana di media sosial itu ya, banyak juga ternyata manfaat dan mudaratnya ya kan, terutama untuk anak-anak muda, terutama juga anak-anak kecil. Seharusnya kan mereka ini belum saatnya untuk memegang dunia media sosial ya kan, tetapi mereka bagaimana memaksakan diri untuk menggunakan media sosial seperti itu, sehingga kadangkala ketika mereka masuk di situ mereka kaget, mungkin ada hujatan dan lain sebagainya, kemudian mendapatkan komentar-komentar yang tidak bagus, dan itu sudah banyak ya ketika mereka belum siap. Dan ini juga ketika media sosial itu anak-anak itu tidak didampingi oleh orang tuanya, itu juga menjadi berbahaya. Atau semuanya anak-anak itu atau generasi-generasi muda itu, terutama yang belum cukup umur lah ya kan, di bawah umur itu, ketika mereka sudah memegang gadget tetapi tidak dipantau oleh orang tuanya, itu juga menjadi problem. Nah itu saya kira ini yang harus kita harus ada bimbingan ya dari keluarga, terutama dengan bagaimana caranya menggunakan media sosial. Tetapi kalau seandainya media sosialnya itu digunakan dengan hal-hal yang sifatnya menghibur, tapi menghiburnya itu bukan menghibur yang aneh-aneh ya, menghiburnya itu adalah yang bermanfaat lah. Bagaimana juga bisa mendekat hiburan itu bisa mengingatkan kepada diri kita, kepada orang lain itu untuk selalu berbuat baik seumpamanya kan, bisa. Tetapi ada di TikTok. Dulu TikTok itu kan hanya diisi oleh orang-orang yang pengen joget-joget saja kan. Tetapi sekarang kan alhamdulillah sudah banyak sekali dakwah-dakwah pendek ya, sudah menghiasi, sudah mengimbangi lah istilahnya kan. Ada juga diisi dengan konten-konten dakwah, itu juga bagus. Kemudian juga sebenarnya Instagram, kemudian Facebook itu kan, dulu kan banyak orang yang kadang-kadang menggunakan Facebook itu nggak jelas juga ya kan. Tetapi ketika itu semuanya digunakan untuk berdakwah, untuk memberikan yang hal positif, saya kira tidak menjadi masalah. Dan bahkan sekarang kan media sosial itu kan bisa dijadikan sebagai ladang untuk mencari nafkah juga ya kan. Nah, itu terutama sekarang kan di YouTube dan media sosial lainnya kan. Nah itu saya kira ini yang perlu kita harus tata ya, kita kelola dengan sebaik-baiknya. Terutama saya ingatkan lagi, ketika ada anak-anak atau remaja-remaja atau anak-anak muda yang menggunakan media sosial, terutama anak-anak itu belum cukup umur, saya kira harus ada pengawasan dari keluarga ya, dari orang tuanya terutama, seperti itu. Kemudian anak-anak muda, jangan menggunakan media sosial itu dengan hal-hal yang aneh-aneh ya kan, yang tidak bermanfaat ya kan, terutama mengumbah aurat di media sosial. Itu aurat di media sosial itu tidak bagus. Bayangkan saja ketika kita mengumbah aurat kita, kemudian itu tersebar di mana-mana, itu bagian akan menjadikan dosa besar juga, dan itu akan menjadi dosa yang dimana ketika orang akan melihat itu semua, kita dosa terus mengalir terus dosanya ya kan. Nauzubillah min dzalik. Makanya
Ketika kita diberikan ketampanan, kecantikan, jangan mengumbar-umbar kecantikan dan itu aurat kita itu di media sosial. Ketika kita diberikan kecantikan wajah, ya udah, semuanya yang bagi perempuan udahlah tutupilah dengan sebaik-baiknya. Ya minimal aurat itu auratnya kan, rambutnya. Karena kecantikan itu adalah titipan dari Allah, itu yang harus disyukuri. Bayangkan ketika kecantikan itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, entah nggak tahu, iya kan? Apa kita tetap mau mengumbarnya di media sosial? Nauzubillah min dzalik. Seperti itu. Terutama juga kita sebagai cowok-cowok semuanya kan. Ketika kita diberikan kegantengan, ya udah disyukuri aja. Kita gunakan kegantengan kita itu untuk hal-hal yang positif. Jangan kita dengan kegantengan kita bisa menggoda orang lain di media sosial, itu tidak baik, iya kan? Jadi bagaimana media sosial itu harus dimanfaatkan untuk berdakwah seumpamanya, untuk mencari nafkah. Cari nafkahnya itu yang halal, ya kan? Jangan yang haram, ya kan? Karena ketika saya ngotak-ngatik situs-situs di internet itu, ya semuanya tersedia, ya kan teman-teman. Mau menggunakan internet itu dengan yang baik, pasti kita bisa mendapatkan yang baik. Tetapi kita gunakan untuk yang negatif, itu juga kita akan terjerumus ke dalam negatif itu. Seperti itu. Semuanya sudah tersedia kok. Tinggal bagaimana pilih jalur yang benar dan jalur yang salah. Tinggal kita memilihnya. Memang di dalam hadis itu mengatakan bahwa neraka itu sangat menarik sebenarnya, iya kan, dibandingkan dengan surga. Karena masuk neraka itu adalah digoda dengan sesuatu yang indah-indah. Nah itu yang juga, kemudian juga yang surga itu adalah sesuatu yang kurang menarik. Nah itu juga menjadi perhatian kita, jangan sampai kita masuk di perangkap itu. Nah teman-teman dan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, ayo gunakanlah media sosial itu dengan mengajak teman-teman untuk menjadi yang lebih baik, memberikan kalimat-kalimat inspiratif, motivasi kepada orang lain, kemudian sehingga banyak orang yang bisa tersentuh, ya kan. Contohnya sekarang kan biasanya sudah banyak kan referensi-referensi di YouTube, di Google itu kan, tinggal kita saja mau mencari yang mana, ya kan. Seperti itu. Jadi sekali lagi teman-teman, ayo gunakanlah media sosial kita dengan sebaik-baiknya. Kita berdakwah. Seandainya teman-teman mau mencari nafkah, ya carilah nafkah yang halal, carilah rezeki yang halal. Semoga Allah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita, sehingga Allah selalu mengarahkan yang lebih baik lah, seperti itu. Sehingga Allah itu akan menuntut kita ketika kita itu melangkah ke jalur hal-hal yang baik sesuai dengan koridor dan jalurnya. Nah itu mungkin itu yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya ingatkan lagi, ayo kita bersama-sama berdakwah di media sosial dengan sebaik-baiknya. Kita mengimbangi itu semua. Apabila ada orang yang menyampaikan atau meng-share sesuatu yang negatif, ayo kita lawan juga dengan sesuatu yang positif. Harus diimbangi terus, seperti itu. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.